Tetapi sungguh pun begitu ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau. Kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu adu lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Adu lagi, saudara. Ya dong protes, Habib ngadu-ngadu kan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Haram. Hukum adu domba apa? Itu ya haram. Ayo sebut hukumnya. Adu domba haram. Adu domba haram. Adu manusia haram. Adu setan adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah, yang bilang wajib, kita adu terus, adu. Biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang atu udah kalah, yang atu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah sekarang orang zolim lagi berantem, betul? Zolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb alhamdulillah? Karena doa umat digobolin. Doa umatnya semua, doa kiai digobolin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majlis-majlis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa arti asghilidz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduk mereka, hancurkan sesama mereka. Wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin, dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin? Sering baca? Sering dengar? Betul. Nah jadi saudara, doa kita digobol. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar. Itu borok habis-habisan. Habis-habisan, korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka. Ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur kemarin, saudara, dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah. Sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah, saudara, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, sudah. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nggak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan.
Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan, saudara. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget, memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah, yaitu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi, saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali, mereka cuma ngancam-ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab, ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam, itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara, nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah, dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Nah, begitu saya mau tanya di sini semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap jaga pesantren. Takbir, sallu ala nabi. Nah, akhirnya lewat acara ini saya ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di dalam menjalankan visi dan misinya. Semua pihak yang membantu bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Dan saya minta para dermawan pondok-pondok pesantren jangan berhenti membantu pesantren. Bantulah pesantren seumur hidup. Ada rezeki bantu pesantren, ada rezeki bantu pesantren, saudara. Enggak hilang. Bantuan Anda itu menjadi tabungan akhirat. Kelak nanti Anda akan memetik hasilnya di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena pesantren itu pembangunan seumur hidup, saudara. Nggak ada itu pesantren berhenti membangun, nggak ada, saudara. Anda boleh lihat pesantren di mana-mana. Setiap hari ada aja yang dibangun. Oh, kelas kurang, tambah kelas lagi. Oh, lahan kurang, luasin lahan lagi. Oh, peralatan dapur rusak, mesti beli lagi yang baru, saudara. Oh, ada lagi apa namanya, ruang-ruang santri kekurangan peralatan. Oh, dia punya tempat tidurnya patah, rusak, mesti diganti, perlu dana lagi, saudara. Jangan berhenti untuk bantu pesantren. Insya Allah bantu terus pesantren, saudara. Dan kalau Anda bantu, saudara, pesantren itu menjadi pusat penyebaran ilmu, pahalanya
terus mengalir sampai di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir, saudara. Pahala terus mengalir, nggak pernah berhenti. Bantuan amal yaitu jariah yang Anda berikan untuk pondok-pondok pesantren akan menjadi sungai pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah ada di alam kubur, insya Allah. Nah tadi saudara saya bacakan selawat badar. Habis ini saya minta santri-santri dengan timnya baca yang bagus. Dulu almarhum wal maghfurullah saudara waliullah yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul, ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan saudara. Itu begitu terjadi, itu termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh saudara. Nah jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah Habib Soleh Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya saudara, sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat, ilahi salimil ummah saudara. Jadi artinya minal afati wan nikmah saudara. Jadi minta kepada Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan, dari kerusuhan, kegaduhan saudara yang terjadi di ketika itu. Nah sekarang kita lihat kondisinya nggak beda saudara, kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki saudara. Pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah saudara yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai saudara. Ada urusan apa? Menteri terlibat judi dibiarkan, menteri terlibat korupsi dibiarkan saudara, menteri terlibat di dalam banyak hal dibiarkan. Berhentikan mereka, pecat, ganti menteri-menteri yang baik. Indonesia nggak kekurangan orang baik, Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya kawan. Mudah-mudahan orang yang tidak baik semua disingkirkan, diganti orang-orang yang baik, yang dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, yang mau mendengarkan nasihat para ulama, yang betul-betul li'la kalimatillah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, masjid ini penting ya kawan. Bagus pesantren ini membangun masjid, dan Nabi mengatakan man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak di sorga Allah akan bangunkan dia rumah seperti yang masjid yang dibangun. Di riwayat lain afdal minhu, bahkan yang akan dibangun oleh Allah jauh lebih baik daripada masjid yang dibangun. Mudah-mudahan insya Allah. Ayo